Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ifadil Halim. Kembali lagi di channel ini di konten terbaru yaitu konten podcast, di mana seperti biasa setiap episodenya tuh selalu ada bintang tamu yang baru. Nah, pada hari ini saya sudah kedatangan salah satu perempuan. Ini ada di sebelah kanan saya. Ada siapa? Tolong perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Irmawati, panggil saja Irma. Bukan Mawar ya? Oh, bukan. Kalau Mawar gini, panggil saya Mawar. Irma ini adalah salah satu teman saya juga. Udah lama banget ya kita baru ketemu. Apa kabar? Lama banget, kayaknya udah 2 tahun lebih kayaknya. Iya 2 tahun lah. 2 tahunan. Iya, terakhirnya soal waktu jadi pembicara di salah satu SMK. Iya, dulu waktu di sekolah. Udah lama banget ya? Iya, kalau hitungnya sih 2 tahun sih, benar 2 tahun. Iya. Soalnya udah gak kerasa banget, sekarang udah mau 2021. 2021, iya. 2018 kayaknya, ya benar. Nah iya 2018 kalau gak salah. Waktu itu rambut masih belum gondrong. Masih pendek, kayaknya Masih pendek botak banget lah. Sekarang udah ketemu udah gondrong banget. Udah gondrong, sekarang jadi agak om-om gitu. Kamu gimana, kabar baik? Alhamdulillah aku baik. Ya seperti yang kamu lihat. Ya iya sih, kan bisa jadi yang terlihat baik, tapi kita kan dalamnya nggak tahu. Iya, karena 2 tahun nggak ketemu. Iya, 2 tahun nggak ketemu. Kita kan cuma berteman di satu kotak di WA doang. Iya, apa di sosial media ya, kita Iya. lihat-lihatan status gitu-gitu doang. Benar. Kamu kesini mau ngapain? Di sini kebetulan apa ya? Main, ya mungkin bisa sharing-sharing juga benar. di sini. Benar banget sih. Kalau biasanya gitu, kalau misalkan ada orang gitu yang main ke studio ini tuh pasti ada yang ingin disampaikan, entah sharing tentang masalah percintaan atau masalah apalah itu ya. Kayak kemarin juga ada yang datang ke sini, cewek juga, teman aku juga. Dia ke sini curhat masalah karena kena tipu sama cowok gitu. Anda di sini mau curhat tentang percintaan juga? Ya mungkin sebagian besar ada, sebagian ya masalah kehidupan aja. Ya, benar. Sharing lah ya. Sharing aja, mungkin bisa berbagi juga buat teman-teman di luar sana. Benar. Ya ambil aja hikmahnya. Benar. Karena di podcast di channel ini tuh harus ada pesan moral yang disampaikan gitu. Sebelum ke pembahasan nih, mungkin ada yang ingin kenal kan? Ada sosial media kan? Ada. Boleh dipromoin di sini? Instagram atau Facebook boleh. Ini Instagram aja ya. Boleh. Kalau Instagramnya aku Irmawati 025. Nanti itu aja sih. Di sini nih ya, ada di atas nanti di. Mana ya? Sini. Nah, gitu. Apa tadi Irmawati? Irmawati 025. 025. Nah, buat teman-teman nih. Jangan lupa follow ya. Kalau misalkan mau kenal bisa langsung follow aja Instagramnya. Boleh. Sekarang masih ngajar? Untuk sekarang sih udah enggak ya. Udah sama nih 2 tahun yang lalu itu. Terakhir. Pas ketemu sama Fadil itu, ya aku langsung udah dari situ. Dan sekarang kerja di perusahaan. Wah, mantap. Jadi lebih maju lagi gitu ya. Jadi iya sih, benar. Di musim COVID-19 ini gimana kerjaan? Alhamdulillah sih lancar ya, cuma lebih ke fokus kerja aja sih. Jadi nggak main itu udah jarang banget dia semenjak COVID ini ya. Iya benar sih, karena agak susah juga. Iya. Kan, jadi ketemu teman-teman juga ya terbatas, hanya mungkin di sosial media. Iya, nongkrong tuh udah jarang. Udah jarang banget. Bener. Ini baru aja nih karena udah sedikit mulai lebih baik ya, baru sekarang mampir ke sini nih. Iya, sama kemarin tuh udah sempet dibuka lagi kan, kayak PSBB-nya. Terus sekarang setelah kemarin ada kejadian agak susah lagi gitu. Dan alhamdulillah sih ya masih bisa lah kayak ketemu di sini juga. Dan di sini juga udah disediain hand sanitizer gitu dong, kan. Jadi sebelumnya udah disemprot kan ya? Udah dong. Udah harus dong. Kita tuh harus mencegah. Iya. Begitu. Nah, jadi ada masalah apa sebenarnya? Ya namanya hidup ya pasti banyak masalah. Pasti ada masalah, bukan ada. Cuma ya mungkin dari masalah kerjaan lah, masalah keluarga, masalah percintaan ya pasti
Pasti ada aja sih. Kayaknya lebih menarik tuh ngebahas masalah percintaan. Kayaknya udah jadi trending topik banget ya kalau masalah percintaan. Ya karena kan kalau kita berbicara tentang masalah percintaan, semua manusia mengalami gitu kan. Iya sih pasti. Pasti mengalami gitu dan hampir semua masalah tuh ya yang Dari kita alami mereka alami juga. Benar. Dan mungkin dari pembahasan yang nanti kita akan bahas ini mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman gitu. Iya sih, mungkin bisa ada sisi positif, sisi negatifnya juga kan nanti buat teman-teman juga. Ya, yang jelas yang negatif mah jadiin pelajaran, yang positifnya diambil. Gitu. Jadi kita mulai dari mana bahasannya? Ya, dari mana ya? Ya terserah deh. Sepertinya ini Irma tuh agak-agak kayak malu-malu gitu atau gimana ya? Ya mungkin sedikit ya karena mungkin baru ketemu lagi, terus dari mana juga masih bingung ya harus ngobrol apa, tapi ya udahlah nanti di sini juga kita bakal sedikit-sedikit bongkar-bongkar. Bukan bongkar-bongkar ya. Bener-bener. Lebih apa tuh? Lebih apa ya? Bongkar juga sih sebenarnya. Iya. Jadi kita lebih ngebedah apa gitu ya. Kita sharing aja gitu. Iya, sharing aja lah. Gitu. Jadi kemarin tuh sempat kayak ada cerita-cerita juga gitu kan, kayak teman-teman juga yang kalau kemarin sih lebih kayak ditipu gitu. Ditipu tuh dalam artian ya dideketin sama cowok, ternyata cowoknya udah punya pacar gitu. Seperti Sadis itu. banget ya. Kalau Irma gimana sih? Lebih spesifiknya tuh gimana tuh? Mungkin Bapak ini juga mungkin sebagian dari netizen bukan? Mungkin biasanya lihat story sudah nggak lihat story lagi. Saya lebih ke pengamat aja sih sebenarnya. Pengamat ya. Terus yang dilihat apa? Yang saya terawang dulu ya. Jadi Jadi biasanya muncul story. Kalau kemarin masih sempat lihat update sama cowoknya. Nah, kalau sekarang udah enggak. Gitu. Jadi itu yang bikin penasaran ya. Nah, kenapa gitu? Cerita ini ya. Ya, boleh lah, boleh. Ya, kalau untuk diceritain detail banget sih enggak ya. Mungkin di sini saya sharing saja. Ya mungkin karena kita sudah berbeda ini ya. Berbeda pendapat mungkin ada gitu. Terus ya pastilah setiap hubungan itu pasti ada masalah ya. Betul. Dan masalahnya itu pasti kan berbeda-beda juga dengan yang lain lah istilahnya. Ada yang baik, ada yang masih kita komunikasi baik, ada yang pasti. Gitu. Kalau kamu? Ya, kalau untuk komunikasi ya emang udah nggak ada komunikasi ya, tapi jadi sekarang tuh udah nggak ada komunikasi? Nggak ada. Terus? Ya udah nggak ada komunikasi. Enggak, maksudnya tapi kamu masih ada hubungan gitu? Tidak. Maksudnya tuh bilang kayak karena hubungan kalau udahan ya bilang putus gitu kan? Nah ini gimana gitu? Apa tiba-tiba ngilang nggak ada komunikasi udah gitu? Atau tanpa kejelasan gitu? Lebih ke nggak tahu ya, nggak paham lah maksudnya. Pasti mah kalau udah bilang nggak tahu karena nggak ada bahasan nanti gitu. Udah ya kita putus aja, kita jalan masing-masing gitu. Karena jelas kan kalau gitu kan jelas. Ngomong kayak gitu kan jelas ya, berarti ya udah end dong gitu. Berarti Tapi paham, kalau misalnya ya intinya sekarang berarti kamu nggak ada kejelasan gitu. Iya gitu deh. Udah ketemu tuh judulnya tuh. Gak jelas gitu, jangan judulnya gak jelas ya. Jadi tanpa kejelasan gitu. Iya sih emang. Kalau cewek kan ya butuh kepastian juga, maksudnya ya bener. Minimal ada kejelasan gitu. Dan aku pun sebagai cowok juga kan, aku sebagai cowok ya maksudnya. Iya sih, kadang-kadang sebagai cowok juga ngelihat hubungan kayak gitu mah, ya maksudnya yang tanpa kejelasan tuh ya apa gitu maksudnya. Gitu. Apalagi cewek yang ngerasain. Iya gitu. Benar. Bapak nggak gitu kan Pak? Mudah-mudahan enggak. Ya, belum sih. Ya jangan lah. Gak enak Pak. Saya mau ke siapa gitu kan. Jomblo ya Pak? Jangan disebutin lah. Kameramen juga jomblo. Kameramen jomblo, oke. Katanya. Ya jadi intinya nggak ada kejelasan gitu. Nah, kalau boleh tahu hubungan berapa tahun tuh? Kalau hubungan ya lumayan lama sih. Ada tahunan lah gitu ya. Ada tahunan. Nah berarti kan kalau misalkan gitu kan kamu kan kayak kebingungan gitu ya. Bener gak sih kalau misalkan ya kita gak dikasih kejelasan gitu, kebingung gitu. Apalagi tadinya ada hubungan terus tiba-tiba hilang, ya kamu mau kemana gitu. Iya bingung juga sih sebenarnya. Karena kan seharusnya kan kalau kita dari awal udah ada komitmen apa
kamu ke saya gitu misalnya, ke aku bilang baik-baik, ya otomatis kita harusnya ya udahan juga harusnya baik-baik juga baik-baik dong. juga, gitu. Kamu kesini assalamualaikum gitu ya, kenapa pulangnya nggak ada assalamualaikum, waalaikumsalamnya gitu kan? Iya, jadi kan harusnya nggak boleh gitu dong. Nggak boleh lah, benar. Karena jadi kesannya tuh jadi gimana ya? Jadi orang bikin orang bingung, bikin orang. Iya pasti kalau bingung. Nah permasalahannya nih, jeng gitu kan. Nanti dikasih efek musiknya gitu ya. Iya nanti kasih musik. Kenapa gitu bisa jadi seperti ini? Apakah ada orang ketiga gitu? Musik lagi jeng. Kasih biar bisa ya. Kalau untuk karena aku juga nggak mau seuzon juga ya. Iya benar. Harus ngejudge orang ketika dia menjauhi tiba-tiba, oh mungkin kayak ada orang ketiga. Aku juga nggak mau dibilang gitu juga ya. Tapi curiga pasti ada lah. Kalau curiga ya pasti dong, pasti ada lah. Namanya juga hubungan ya. Tiba-tiba menghilang nggak ada kejelasan tanpa ada sesuatu gitu, nggak ada apa-apa tiba-tiba begitu kan pastilah. Kalau curiga mah pasti ada. Cuma gak mau ngejudge juga. Tapi ya nah kenapa tuh? Ada tapinya gitu. Iya tapi ya beberapa bulan ke depannya gitu kan, baru juga beberapa bulan kita gak ada komunikasi. Terus bilangnya ya begitulah, tiba-tiba teng ya. Kenapa tuh? Muncul sesuatu? Ya muncul mungkin kayak seseorang yang sedikit kepo atau pengen tahu ya. Dan ternyata itu ya sosok wanita yang mungkin sedang berada bersama dia. Musik sedih dong. Nanti melo. Kita bawa happy aja lah ya. Iya. Kalau berbicara percintaan tuh emang kadang-kadang bawa sedih juga. Iya, tapi kita kan tidak bisa berlarut-larut. Iya, pasti ada masanya kita harus. Apalagi kan umur kita ya terbilang masih muda masih panjang juga perjalanan. Iya, masih ada yang lebih penting lagi buat dipikirin gitu. Dan diperjuangkan. Gitu, benar kan. Banget. Benar. Setelah ini kan kita nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana. Benar. Gitu. Atau kita bakal dapat yang lebih baik lagi. Amin. Ya, benar nggak? Benar banget. Nah, jadi kita positif aja lah. Gitu. Iya. Nah kembali lagi nih, tadi kan itu kan udah ya intinya si hubungan itu nggak jelas gitu kan karena nggak ada keputusan akhirnya lah. Iya benar. Akhirnya kan dari si pihak cowok mau udah ngelepasin dan kamu juga ya udah gitu merelakan itu gitu. Iya. Dan kalau menurut aku ya kayak ngejalanin hubungan bertahun-tahun tuh nggak mudah gitu. Apalagi kayak keluarga, mungkin keluarga udah deket juga. Udah. Berarti kayaknya udah serius juga ya hubungannya. Ya dibilang sih seperti itu. Kayak maksudnya ke jenjang yang lebih serius tuh udah ada gitu. Ada. Karena dari pihak keluarga juga udah ketemu juga, udah ngobrol, udah ya asik lah. Ya aku juga udah deket juga sama keluarganya. Dia juga ya sama gitu. Ya yang nggak bisa dinalarin gitu maksudnya. Sampai udah sedekat itu tiba-tiba menghilang tanpa pamit gitu maksudnya. Iya. Ya pastilah namanya orang tua kan. Benar. Pasti bertanya juga kan akhirnya gitu. Maksudnya menyayangkan juga sih kalau misalkan jadi orang tua sih benar. Iya. Apalagi kan hubungannya lagi baik-baik aja gitu. Apalagi udah dapat chemistry juga bener, kan. Bener. Tiba-tiba ngilang kan ya sayang banget gitu kan. Padahal udah tinggal ngatur jadwal tuh kapan tuh. Udah enak gitu ya. Udah dapat restu susah loh gitu kan. Udah kita harus komunikasi lagi sama orang tuanya gitu, udah pendekatan lagi itu kan bukan hal yang mudah gitu. Bener. Ketemu sama cewek baru dan beradaptasi lagi sebenarnya gitu, nggak mudah juga. Iya. Gitu. Dan nggak enak lah gitu ya. Jadi, tapi komunikasi sama orang tua dari kedua belah pihaknya masih silaturahmi? Masih alhamdulillah. Aku juga masih ada komunikasi sama keluarganya. Karena ya ada masalah sama hubungan itu bukan berarti juga kita harus menjauhi keluarganya atau intinya menghilangkan silaturahmi. Silaturahmi mah harus tetap nyambung. Harus juga. Tetap ada. Kita benar. Kan nggak tahu kedepannya bakal gimana gitu kan. Atau mungkin sekarang si doinya sedang tidak sadarkan diri. Mungkin ya. Mungkin sedang mungkin sedang berkelana. Mungkin gitu. Ya, mungkin sedang mencari yang lebih baik mungkin. Karena kan kita merasa kita tuh udah baik gitu, udah merasa baik, tapi kan belum tentu pandangan dia kita tuh udah baik gitu, udah bener kan gitu. Iya, kadang-kadang kita udah ngelakuin yang terbaik pun masih dianggap kurang salah. Juga bener, gitu. Bener. Ya, jadi serba salah juga gitu kalau misalkan kita nyari yang baik mah gitu. Iya. Tapi alangkah baiknya sih kita tuh saling melengkapi gitu. Misalkan kita
dari pihak cowok ya ada yang salah ya diingatkan. Iya. Begitupun sebaliknya kalau dari pihak cewek ada yang salah diingatkan juga. Terus intinya saling percaya juga sih, maksudnya saling percaya dan mengingatkan, bukan jangan sampai kayak nuduh-nuduh yang enggak juga gitu. Iya benar. Sebenarnya itu sih jadi inti permasalahan dari kadang-kadang dari nuduh tuh bisa kemana-mana gitu. Iya benar. Ya kalau dari akunya sendiri juga kan enggak nuduh dia sama orangnya ya, mungkin ada ya sesuatu yang mungkin tidak dia suka dari aku, atau mungkin kan ya namanya orang ya. Ya. Pikiran-pikiran itu kan kadang muncul tiba-tiba. Benar. Jadi nggak pikiran langsung dia punya cewek lagi, enggak sih. Kalau aku lebih ke positif aja, karena sesuatu hubungan itu kan pasti butuh kenyamanan dong. Benar. Ya pasti ada, mungkin dia pikiran ada yang mungkin nggak nyaman dari aku, tapi mungkin dia nggak bisa ungkapin ya, nggak masalah. Nah intinya kayaknya itu sih, kayaknya aku tangkap sih kayaknya karena tidak mengungkapkan itu sih. Kayak misalkan kita punya masalah atau ada sesuatu yang kira-kira kita nggak suka, tidak diungkapkan gitu. Mungkin bisa jadi ya. Nah, tapi kesalahan terbesarnya adalah ketika dia tidak bisa mengungkapkan itu, dia pergi begitu aja. Gitu. Iya. Nah Benar. itu. Jadi kan bikin apa ya? Bikin penasaran. Jadi kitanya malah menduga-duga gitu. Harusnya kalau emang ada masalah ya dibicarakan. Jangan seperti ini. Jadi kan intinya jadi jatuhnya kita ke suuzon ya. Suuzon. Ya kayak ngelepasin aja, kayak ngebuang gitu kan maksudnya. Jadi anggapnya lu aja ngebuang gitu. Padahal kan bener. aslinya mungkin nggak seperti itu. Mungkin ada alasan tertentu kamu ya seperti itu kan. Ada lagi mungkin. Ya kembali lagi sifat orang kan beda-beda juga. Iya benar. Tapi alangkah baiknya nih buat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada masalah buat kalian yang lagi jalanin hubungan atau lagi ada masalah-masalah kecil atau besar pun, alangkah baiknya diomongin dulu lah gitu. Masalah nanti nerima nggak nerimanya mah kan udah ngomong mah enak. Iya gitu. benar. Yang penting ada kejelasan lah seperti itu. Ya, karena aku juga di sini ya bukan aku juga mau menjelekkan atau tidak hanya menceritakan apa yang sedang dialami gitu. Terus ya udah sih gitu aja. Iya, di konten podcast di channel Ifadil Halim tuh tidak ada yang menjelek-jelekan. Iya. Kemarin sempat ada. Apa? Teman juga datang ke sini curhat masalah hubungan selama 6 tahun malah. Selama 6 tahun. Terus dihianati sama ceweknya, ternyata ceweknya tuh sama Om Gadun gitu. Cuma sama aku nggak diupload. Emang sama aku sengaja nggak diupload karena pertama dari kata-kata yang vulgar, terus kedua mungkin karena ada takut ada yang tersinggung juga. Maksudnya kan ini masalah sensitif. Nah gitu, jadi kemarin tuh udah dibuat juga, cuman nggak sempat diupload gitu. Jadi di konten podcast di channel Ifadil Halim ini lebih ke kita sharing masalah permasalahan entah hidup entah percintaan, endingnya pesan moralnya harus ada. Iya. Gitu. Benar. Ya pesan aku ya mungkin ada pesan. Ya kalau pesan aku sih ya lebih ke menghargai ya. Ketika kita masih ada ya hargailah. Itu aja sih. Jadi jangan ketika nanti udah pergi, benar-benar pergi, kamu baru ngerasa kehilangan. Quotes of the day tuh. Nanti dicatat kameramen. Selagi ada hargailah gitu. Iya. Terus? Selagi ada hargailah. Jangan ketika nanti sudah pergi baru merasa kehilangan. Pasti. Iya benar gak sih? Iya. Ya, itu pasti udah kata-kata umum ya maksudnya. Benar, umum banget. Karena emang sering terjadi banget gitu masalah itu. Orang tuh ya kan karena ada pepatah juga bahwa mengatakan penyesalan itu datangnya terakhir. Benar banget. Ya, tapi ya di sini juga nanti mungkin dia atau nonton. Ya mudah-mudahan nonton. Kalau nggak nonton nanti aku kirim linknya langsung. Ya aku di sini nggak menjelaskan karena kan kita semua punya pilihan. Yes. Benar nggak? Semua punya pilihan. Jadi mungkin itu pilihan kamu dan ya sudah kita mau nerima atau tidak ya hak kita masing-masing gitu ya. Pihak itu juga kita terima keputusan dari kamu seperti itu, dan kita juga tidak merasa kalau saya merasa disakitin, tidak, karena mungkin ada sisi kamu kenapa seperti itu, berarti ada yang mungkin aku lebih ke belum lebih jadi yang terbaik gitu buat dia gitu. Dia iya gitu. benar. Berarti kan sisi aku pasti ada yang lebih masih kurang gitu buat dia. Keren sih. Jadi Irma tuh tidak merasa dirinya tersakiti ternyata. Tidak. Kalau lebih ke menyadarkan diri aja gitu. Berarti orang itu mungkin karena akunya mungkin kurang ada lebih yang kurang ada gitu. yang kurang. Benar.
belum menjadi yang terbaik aja mungkin gitu. Luar biasa ya. Aduh, kenapa bro disia-siain bro? Ya pokoknya doa dari aku mah apa ya? Ambil hikmahnya aja gitu. Maksudnya di depan tuh ada yang lebih baik lagi. Bukan berarti yang sebelumnya lah jelek atau gimana gitu, bukan. Tapi karena kembali lagi sama kata-kata yang tadi bahwa lebih ke introspeksi diri aja sih gitu. Kalau misalkan ada yang salah dengan hubungan mungkin jangan menyalahkan satu pihak, tapi introspeksi diri masing-masing aja gitu. Mungkin ada yang kurang dari aku atau ada yang salah dari diri kamunya gitu atau gimana seperti itu. Iya benar sih. Benar ya? Benar. Mungkin ada pesan lagi atau apa yang ingin disampaikan? Mungkin cukup ya. Cukup karena ya pengennya aku sih lebih banyak menghargai itu aja. Tapi legowo lebih belajar menghargai seseorang intinya gitu itu aja. lebih bisa menghargai lah gitu ya. Ya mungkin mudah-mudahan ya setelah ini nonton, kalau misalkan nonton dia menghubungi kamu gitu, misalnya minta maaf atau apa gitu kan. Ya. Tapi kamu menerima, maksudnya terbuka. Ya kan? Terbuka dong. Kalau aku mah santai sih gitu. Jadi nggak ada rasa kayak kita harus benci sama seseorang yang udah mungkin menyakiti kita, nggak harus juga kan. Karena ngapain gitu benci sama orang, nggak ada untungnya juga buat kita. Benar. Iya kan? Karena ya udah sih, kita putus juga karena ada masalah, nggak mesti harus kita kayak orang benci-bencian, orang marah kita harus perang gitu, nggak juga kan. Yang penting jaga komunikasi aja baik, terus jangan jangan pernah membicarakan kejelekan orang yang seharusnya tidak bisa kita bicarakan lah gitu kan. Jadi jangan mengada-ngada pembicaraan yang jangan dilebih-lebihin. Iya, jangan dilebih-lebihin, itu ke situ aja sih intinya, jangan melebihi kata-kata yang sebenarnya tidak terjadi gitu terus dibicarakan. Ya intinya saling menutupi aib aja. Saling menutupi aja, karena ya udah sih baik-baik aja gitu. Anggap aja baik-baik saja. Karena sempat ada juga gitu omongan-omongan gak enak gitu. Iya, sempat ada yang ngomongin kayak kok gini ya gitu. Aku nggak bisa sebutin sih, cuma ada sebagian orang yang nyampein ke aku langsung gitu. Bener nggak sih gini-gini? Loh aku kan kok begitu ya gitu. Padahal dia sendiri loh yang bicara gitu. Kenapa kok orang lain kok ngomongnya gini gitu kan? Ya it's okay, kalau aku orangnya santai, nggak mau ambil pusing. Kalau omong dia seperti itu ya silahkan, mau orang lain terima atau percaya aja silahkan. Kalau aku pribadi sendiri, aku nggak merasa, ya udah ngapain ngurusin orang-orang yang ngomongin di belakang kita. Ya toh juga kita nggak melakukan hal itu gitu. Iya, karena aku nggak merasa gitu, nggak merasa hal jangan itu. Ditanggapin lah kalau nggak merasa. Jadi sebenarnya bukan masalah negatif sih, bukan, cuma lebih ke apa ya? Ya kayak nggak sesuai sama faktanya aja gitu. Nggak sesuai sama faktanya aja, jangan sampai seperti itu. Jadi ke orang kita bicara aja, cukup baik-baik saja. Kita putus hubungan itu bukan karena masalah yang besar atau apa, mungkin karena kita emang beda pendapat. Itu aja sih mungkin yang bisa disampaikan. Jangan menjelek-jelekan saja sih di depan semua orang gitu. Benar. Lebih kayak kalau gowo ya. Bisa menerima gitu, maksudnya udahlah gitu, udah percuma juga ditanggepin juga gitu kan, nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Jadi fokus ke depan aja udah. Luar biasa ya. Kalau dibayar mungkin ada untungnya Pak. Iya, kalau dibayar. Iya kalau dibayar. Kalau misalnya ngomongin gak ada dibayar, nggak ada untungnya. Kalau ngomongin orang dibayar mau saya juga. Iya bener kan. Tapi kalau misalkan ngomongin orang dibayar, saya udah kaya sebenarnya. Saya sering ngomongin orang soalnya. Saya sering gibah soalnya. Jadi kaya ya Pak? Kaya. Kaya dong. Karena dibayar. Kalau misalkan kalian ngomongin orang, kalian nggak dapat apa-apa. Ngapain? Gitu. Gak ada kerjaan, bener nggak Pak? Bener. Mending kayak gini kita sharing, kan lebih produktif gitu kan. Jadi kan nanti di belakang ada ya Pak? Siap, alam. Ya jadi itulah intinya ya. Jadi pokoknya dari apa yang tadi dijelaskan oleh Irma masalah hubungan dia, di sini kita tidak menyebutkan inisial atau nama orang gitu, tapi lebih kayak kita pengen nge-share pengalaman aja dari Irma ini. Mungkin teman-teman juga mengalami hal seperti itu gitu. Dan pesan dari podcast ini sebenarnya kayak ya kalian bisa ambil gitu hikmah dari apa yang udah kita sampein gitu, seperti itu aja. Intinya yang positifnya diambil, yang negatifnya jangan gitu. Ya jadiin pelajaran aja gitu. Karena kan hal ini tuh udah manusiawi banget ya. Semua orang pasti mengalami masalah ini. Ditinggalin, diselingkuhin gitu kan. Disakitnya udah segala macam gitu. Intinya aku sebagai laki-laki gitu ya, mewakili gitu.
Jadi lebih ke tanggung jawab aja gitu buat teman-teman kalau misalkan, apalagi kan hubungannya bertahun-tahun gitu. Jadi kalau misalkan kalian datang dengan baik-baik, dengan manis gitu kan, kalian pulang juga dengan baik-baik gitu. Artinya jangan meninggalkan kesan yang jelek juga gitu. Gitu kan, itu nanti bakal keinget sampai kapanpun gitu. Begitu, walaupun gitu kan. Jadi sekarang tuh emang ya bukan sekarang ya. Jadi dari dulu juga aku curhat sedikit juga ya, curhat ini mah. Boleh. Jadi kenapa nggak pernah menjalani hubungan sampai bertahun-tahun? Aku belum pernah tuh menjalani hubungan bertahun-tahun. Paling lama itu pacaran 4 bulan. Paling lama itu. Paling lama itu ya selama ini tuh 4 bulan. Paling lama pacaran 4 bulan, paling cepat tuh 1 bulan pacaran tuh. Aku tanya, kenapa? Aduh, tanda tanya tuh. Iya. Jadi aku kembali yang aku nanya nih gitu. Jadi apa ya? Pertama mungkin karena kesiapan gitu ya untuk mematangkan diri itu, untuk menjalin hubungan gitu. Karena di waktu yang muda tuh untuk mengisi hari-hari bareng pacar tuh apa ya, banyak sesuatunya lah gitu. Iya pasti sih. Banyak sesuatunya, entah godaan apalah segala macam gitu. Apalagi aku sebagai cowok gitu ya, yang katakan ya seperti itu, jadi susah ngontrol gitu kadang-kadang gitu. Iya. Mungkin banyak yang ini ya Pak, agak-agak gimana gitu. Iya, ya. jadi aku tuh nggak mau, jadi justru banyak menyakiti perempuan. Gitu. Makanya aku terakhir pacaran tuh 2018. Oh 2018. 2018 pacaran tuh akhir tuh Januari, dan sampai sekarang belum. Jadi kenapa belum? Alasannya kayak karena ya lebih memantaskan diri pertama. Terus nggak mau mengulangi kesalahan yang sama aja sih gitu. Kayak bener. Lebih memahami, oh si cewek ini seperti ini seperti ini, memperbaiki aja lah gitu. Tapi kalau serius mah kayaknya umur sekarang sih kayaknya udah untuk memantapkan diri sih. Udah waktunya mungkin ya Pak. Gitu. Iya. Mungkin Bapak udah berapa usianya? Aduh jangan sebutin lah ya. Kita seumuran ya. Oh seumuran. Kayaknya. Cuman emang mungkin agak muda karena kumisnya sekarang udah dikerok kemarin. Kalau kemarin masih agak gondrong. Oh sini kumisnya tuh jadi udah kayak. Jadi berasa 30-an gitu kemarin ya. 40 lah. 40 lebih. Kalau sekarang lebih fresh ya. Iya. Jadi intinya gitulah buat teman-teman cewek atau cowok, kalau misalkan datang baik, jalani hubungan dengan baik, ya pulang juga harus dengan baik. Terlepas dari apa yang udah kita lakuin gitu, kesalahan apa waktu menjalani hubungan, endingnya harus baik. Udah itu aja intinya gitu. Dan buat teman-teman ya yang pengen pengen kayak mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa langsung DM. Boleh ya Mas DM ya. Karena boleh. ini tuh mantan guru juga gitu. Kalau mantan guru mah ya public speaking itu udah. Iya, nggak apa-apa. Yang penting pertanyaan-pertanyaan itu positif. Terus kalau misalnya emang bisa dijawab ya aku jawab gitu. Kalau misalnya ada yang harus aku skip, ya aku nggak jawab ya gitu. Atau nanti komen di YouTube ya, setelah tayangan di komen tuh bisa. Boleh. Nanti aku nanti aku lihat komenan nih dari kalian. Aku tunggu. Jadi tanggapannya gimana ya, itu aja. Jadi gimana? Ada yang ingin diceritakan lagi? Cukup kali ya. Cukup ya. Mungkin jadi nanti nggak mau terlalu membongkar-bongkar banget ya Pak. Oh, iya. Cukup sharing. Satu lagi nih ya, pertanyaan. Yang disayangkan ya dari kamu nih, dari hubungan yang seperti ini tuh apa gitu? Setelah selama ini menjalani hubungan tuh yang kira-kira aduh aku menyayangkan banget gitu. Apa gitu? Yang aku sayangkan banget itu ya mungkin dapat perhatian dari orang tua ya. Orang tua. Iya, pertama orang tua kan ya yang tadi aku bilang, susah kan buat ngedapetin hati keluarga itu, buat bisa bersatu itu kan susah banget gitu. Pasti kan ada konflik lah, misalnya yang tiba-tiba gak suka, itu kan susah banget. Apalagi buat deket sama keluarga, misalnya kalau aku dari pihak perempuan ya deket banget sama pihak laki-lakinya gitu kan. Nah itu terus selama bukan bertahun-tahun juga ya, beberapa tahun ini kita udah saling menjalani hubungan, rasanya gak afdol kalau emang kita hanya tiba-tiba udah gitu kan, padahal banyak banget yang kita lewatin dan kenangannya banyak kunci juga. Sabar itu susah banget loh. Jadi orang sabar itu susah, dan yang itu yang aku sayangin sih. Benar. Jadi
lebih ke iya sih orang tua gitu kan. Iya, kayak apa yang kita udah lewatin selama menjalani hubungan tuh ya udah gitu. Iya. Kayak nggak ada artinya. Jadi nggak ada artinya juga gitu kan. Tapi dengan satu kata misalkan di ujung itu kayak permintaan maaf atau apa, kayaknya lebih. Jadi kayak kita tuh kayak ya udah gitu. Jadi ya udah, jadi sampai situ ya kelihatan gitu kejelasannya gitu. Iya benar. Ya aku juga di sini pengen sampaikan juga ya. Mungkin kalau kamu lihat, aku juga dari pihak aku dan pihak keluarga aku juga minta maaf kalau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja juga. Terus ya selama ini mungkin kamu merasa belum nyaman sama aku atau masih ada yang kurang dari aku, ya aku minta maaf. Dan aku pun menerima kamu apa adanya. Kamu begini pun sama aku terima. Aduh, gitu. agak sedih juga saya. Jangan Pak, aku udah nggak sedih Pak. Nah, aku yang sedih itu ngeliatin kameramen soalnya. Kameramen di belakang kayaknya berkaca-kaca. Enggak, kalau dia mah air mata buaya sebenarnya. Lebih ini. Dia di belakang banyak. Banyak. Mungkin rumahnya deket. Iya, dia rumahnya deket penangkaran buaya. Pawangnya dia. Ya jadi mainnya sama buaya ya. Ya pokoknya itulah, terima kasih banget nih Irma udah datang ke sini. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa datang silaturahmi lagi di studio kecil ini. Iya, terima kasih juga sudah mau mendengarkan. Wah, siap. Jadi buat teman-teman sih sebenarnya, jadi kayak sharing-sharing itu buat teman-teman. Buat kalian nih, buat para subscriber gitu yang belum subscribe, mungkin nanti bisa subscribe juga. Teman-teman dari Irma nih yang mungkin nanti nonton. Iya, follow. Jangan lupa. Ya, benar-benar. Sekali lagi terima kasih buat Irma. Buat teman-teman yang suka sama video ini, kalian bisa like atau ingin ada yang ditanyakan bisa komen, dan jangan lupa subscribe dan share juga ya. Nanti bakal diinfokan lagi. Oke. Sekali lagi terima kasih buat Irma. Pokoknya doanya kedepannya lebih baik lagi. Amin. Pokoknya mah jodoh, rezeki dan semuanya lancar. Udah ada yang ngatur ya. Betul. Jadi jangan bersedih hati, tetap senyum, keep smile gitu. Jangan ketawa kameramen, tolong. Ya sama ini sih bukan selama ini ya, jadi beberapa hari kebelakang tuh emang yang datang itu emang kebanyakan cewek. Iya. Terus curhat masalah gini juga. Gak jauh-jauh dari masalah percintaan ya, mungkin nanti besok juga ada jadwal sama cewek juga gitu. Nanti mudah-mudahan lebih banyak ceweknya lah ya. Yang datang sini maksudnya. Kalau cowok tuh bosan gitu. Kalau lebih menarik perhatian ya. Iya benar. Itulah. Jadi buat cewek-cewek yang pengen podcast sudah langsung hubungin aja ke sini lah. Datang aja guys. Bisa langsung datang studio atau nanti bisa di DM di Instagramnya @padildap_. Ya terima kasih. See you next video di channel Ifadil Halim.